Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa kembali berziarah ke makam para aulia di kawasan Ponorogo. Tapi sebelum lanjut saya ingatkan jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Samudra Fandi agar kalau saya upload video baru Anda dapat menonton pertama kali. Wilujeng pepanggihan malih para sedulur lan sederek ingkang sami katresnan. Pada video ini saya akan melanjutkan seri Napak Tilas dengan sowan ziarah ke makam Kiai Mukmin yang berada di lingkungan Nglawu, Desa Jabung, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Dan di video ini juga saya akan sedikit mengulas sejarah dari Kiai Mukmin. Desa Jabung secara administratif masuk wilayah Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Desa Jabung dari dahulu terkenal dengan kuliner dawet jabung yang konon sudah ada sejak Raden Bathara Katong. Di Desa Jabung, tepatnya di lingkungan Nglawu, terdapat sebuah makam yang dikeramatkan oleh warga sekitar, yakni makam Kiai Mukmin. Lalu siapakah Kiai Mukmin sebenarnya? Penyebaran agama Islam adalah proses yang sangat penting dalam sejarah di Indonesia. Kedatangan Islam di berbagai wilayah Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatangi mempunyai situasi politik dan sosial yang berbeda. Kiai Mukmin adalah tokoh yang pertama kali babat alas di wilayah Nglawu. Beliau melakukan babat alas guna dijadikan pemukiman baru dan jalan syiar agama Islam. Terbukti sampai sekarang masih berdiri sebuah masjid yang diberi nama Masjid Mukmin Nglawu. Masjid Mukmin Nglawu menjadi pusat penyebaran agama Islam pada awal abad 18 atau sezaman dengan Tegal Sari. Perlu diketahui bahwa pada periode tersebut masyarakat Jawa mayoritas masih beragama Hindu atau Buddha ataupun agama lokal yakni kejawen. Masjid Mukmin Nglawu mempunyai gaya arsitektur Jawa klasik dengan atap berbentuk tajuk bertingkat 3. Bangunan masjid ditopang 4 soko guru dan 12 soko pengrajin. Desain Masjid Mukmin mirip dengan gaya desain Masjid Tegal Sari. Masjid-masjid yang didirikan oleh Zuriyah Tegal Sari semua berbentuk sama, mulai dari Masjid Kiai Iskak di Coper, Masjid Kiai Muhammad Hasan di Karanggebang, Masjid Kiai Ageng Tubagus Abu Yamin di Demangan, dan Masjid Kiai Mukmin di Nglawu, Desa Jabung.
Jika digali asal-usul dari Kiai Mukmin Lawu bahwa beliau adalah putra Kiai Ageng Nur Shodiq Al-Hafidz Tegalsari. Kiai Ageng Nur Shodiq Al-Hafidz mempunyai 6 putra-putri, yakni 1. Nyai Ahmad Karanggebang, 2. Nyai Zakaria Kepuh-Rubuh, 3. Nyai Suratman Karanggebang, 4. Kiai Mukmin Lawu Jabung, 5. Kiai Mubarok Tegalsari, 6. Kiai Idris Tegalsari. Sementara itu, perlu diketahui bahwa Kiai Ageng Nur Shodiq adalah adik dari Kiai Ageng Muhammad Besari Tegalsari. Garis keturunan Kiai Mukmin Lawu bersambung ke Prabu Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit, dan Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah silsilahnya. Prabu Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit, berputra Raden Patah Sultan Demak Bintoro, berputra Sultan Trenggono Demak Bintoro, berputra Sunan Prawoto Demak Bintoro, berputra Panembahan Wirasmoro Kediri, berputra Pangeran Demang I Kediri, berputra Pangeran Demang II Kediri, berputra Ki Ageng Abdul Mursyad Kediri, berputra Kiai Ageng Anom Besari Kuncen Caruban, berputra Kiai Ageng Nur Shodiq Al-Hafidz Tegalsari, berputra Kiai Mukmin Nglawu. Makam Kiai Mukmin dan sang istri beserta keturunan berada di belakang Masjid Mukmin. Makam beliau dinaungi bangunan cukup sederhana yang kalau dilihat sudah ada sejak lama. Makam Kiai Mukmin dan sang istri menjadi makam utama di area pemakaman atau bisa disebut punjer. Makam beliau berdua sangat sederhana, bahkan lantainya pun masih menggunakan jubin. Makam para keturunan banyak menggunakan nisan berbahan batu bata namun berukuran besar. Di area pemakaman, saya juga menemukan sebuah makam, yaitu makam Kiai Thoyib Sepuh yang juga masih saudara dari Kiai Mukmin Nglawu. Sudah sepantasnya kita sebagai generasi penerus anak cucu beliau mendoakan yang terbaik untuk Kiai Mukmin atas jasa-jasa beliau dalam syiar agama Islam di wilayah Ponorogo. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.